Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata topik 5 pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Dalam topik ini, saya ingin membahas mengenai digital storytelling dengan menjawab pertanyaan yang ada pada aksi nyata. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang ada pada aksi nyata mengenai digital storytelling, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zainatul Firdaus dengan NIM 2402119200068 dari kelas PGSD 06. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Baik, pemahaman baru yang saya dapatkan tentang konsep refleksivitas itu sendiri, yang pertama adalah pengertian dari refleksivitas itu sendiri, yang mana refleksivitas ini merupakan kemampuan untuk memahami dan menganalisis pengalaman, pemikiran, dan perasaan untuk meningkatkan pemahaman diri dan hubungan sosial. Selanjutnya, pemahaman baru yang kedua yaitu saya juga memahami kesadaran terhadap proses belajar, yang mana konsep refleksivitas di sini berperan sangat penting dalam bagaimana sih cara belajar kita yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman, asumsi, perspektif pribadi, sehingga hal ini dapat mendorong evaluasi terhadap efektivitas metode belajar yang digunakan. Kemudian, pemahaman baru yang ketiga yaitu mengenai bagaimana hubungan guru dengan peserta didik. Dalam konsep refleksivitas ini menekankan pentingnya memahami bagaimana posisi, latar belakang, kebutuhan, karakteristik, dan pendekatan kepada peserta didik yang dapat mempengaruhi sistematika pembelajaran. Selanjutnya, pemahaman baru yang saya dapatkan keempat yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis. Dalam konsep refleksivitas, seseorang lebih mampu mempertanyakan dan menganalisis suatu gagasan. Gagasan ini bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Hal ini digunakan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih efektif. Kemudian, pemahaman baru yang saya dapatkan kelima yaitu pengembangan pembelajaran yang bermakna. Dalam konsep refleksivitas, hal ini dapat memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan teori pembelajaran dengan pengalaman praktis mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghasilkan suatu pembelajaran yang relevan, efektif, serta adaptif. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Menurut saya, iya. Setelah membuat naratif literasi, saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Mengapa demikian? Karena literasi tidak hanya mencakup kemampuan dalam membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan dalam memahami, menganalisis, dan mengelola informasi dengan baik dan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, literasi dapat membantu saya untuk terus berani maju dalam mengembangkan bakat yang saya punya, membantu saya dalam mengambil keputusan, serta berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang sekitar. Selain alasan-alasan di slide sebelumnya, dalam hal ini, literasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam mengembangkan pemikiran yang kritis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi di abad ke-21 ini.
Dengan memiliki bekal literasi yang baik, tentunya saya dapat jauh lebih siap dan sigap dalam menghadapi tantangan di lingkup sekolah dan masyarakat, serta saya dapat berkontribusi atau menyalurkan hal-hal positif di dalam lingkungan keduanya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengalaman Anda mengenai literasi dapat menolong siswa untuk mempunyai budaya literasi? Baik, melalui pengalaman literasi yang saya punya, saya dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan budaya literasi mereka. Seperti halnya, yang pertama, membiasakan peserta didik dalam membaca materi yang relevan dan berkualitas. Pengalaman saya ketika belajar literasi sejak usia dini atau usia belia mampu membuat saya mengingat, memahami, dan mengenal banyak kosakata, kalimat, dan yang lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat dilakukan kepada peserta didik di sekolah dasar agar mereka juga dapat mengenal, memahami, menghafal kosakata, kalimat, dan menggali informasi melalui kebiasaan membaca tersebut. Cara yang kedua untuk menolong siswa dalam mempunyai budaya literasi yaitu dengan melakukan kegiatan membaca bersama. Sebagai seorang calon guru, perlunya guru melakukan diskusi kelompok bersama peserta didik, yang mana hal ini tentunya dapat meningkatkan literasi siswa dan membuat siswa jauh lebih antusias dalam proses literasi. Melalui pendekatan dengan siswa, mereka akan lebih termotivasi dalam proses literasinya sehingga peningkatan literasi mereka akan menjadi signifikan. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan melalui penguatan program sekolah. Program sekolah yang pernah saya lakukan saat PPL yaitu dengan membuat program bengkel baca, yang mana bengkel baca ini ditujukan untuk peserta didik yang masih belum bisa membaca, yang masih belum lancar membaca maupun yang sudah membaca. Hal ini dilakukan untuk membantu siswa dalam meningkatkan budaya literasi yang mereka miliki, sehingga mereka bisa berbagi dengan teman-teman sebayanya. Mereka juga dapat mengembangkan hal tersebut bersama dengan guru kelas mereka. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaannya adalah, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Baik, sebagai calon guru, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi adalah yang pertama, yaitu ingin menciptakan lingkungan yang sadar akan pentingnya literasi. Hal ini akan dilakukan melalui pendekatan kepada orang tua peserta didik, masyarakat, dan warga sekolah. Dengan mengenalkan literasi, serta manfaat dan hal-hal positif yang akan diperoleh melalui kegiatan literasi dapat menyadarkan orang-orang sekitar akan pentingnya literasi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi adalah menciptakan lingkungan literasi yang menyenangkan. Saya ingin sekali memberikan atau memfasilitasi ruang baca ataupun pojok baca yang dilengkapi dengan buku-buku yang menarik peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Dengan demikian, membaca akan menjadi aktivitas yang menyenangkan dan mampu meningkatkan daya tarik peserta didik dalam literasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua peserta didik, sehingga orang tua peserta didik dapat menyumbangkan atau berkolaborasi dengan guru untuk menciptakan lingkungan literasi yang menyenangkan. Cara yang ketiga, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi sebagai calon guru adalah
mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan mengaitkan literasi dengan mata pelajaran yang diajarkan, seperti membaca cerita, menulis karangan, menganalisis kasus dalam pembelajaran IPAS, menyimak pembelajaran dengan melakukan tanya jawab antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan dengan mudah menyadari bahwa literasi menjadi bagian penting dalam setiap proses belajarnya. Dan yang terakhir, sebagai calon guru, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk membudayakan literasi tersebut. Dengan hal ini, saya akan memanfaatkan teknologi dengan menampilkan literasi yang bisa diakses di internet, kemudian ditampilkan kepada peserta didik. Tujuan dilakukannya pemanfaatan teknologi ini sendiri adalah untuk mengenalkan literasi yang tidak hanya melalui buku cetak saja, tetapi juga ada buku dalam bentuk digital. Yang mana dalam buku digital ini, peserta didik akan jauh lebih bersemangat atau antusias dalam pembelajaran. Karena dalam bentuk digital ini, terdapat banyak sekali gambar-gambar yang kreatif, kreasi, dan yang lain sebagainya. Dengan demikian, peserta didik akan mengenal banyak sekali jenis buku dan teknologi yang bisa dimanfaatkan, sehingga teknologi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik dan dengan positif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.